jenis pemilu di Indonesia. Saya Nurhaiti Siri. Saya Winda Handayani. Saya Andi Resti Irsyam. Saya Ismayanti. Saya Yunita. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Resti Irsyam. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai sejarah pemilu di Indonesia. Bisa kita lihat video di atas ini bahwa sejarah pemilu di Indonesia telah melalui beberapa masa, sehingga setiap pemilu memiliki corak tersendiri dan terkadang mengalami pasang surut. Dalam pengaturan sistemnya, sebut saja pemilu tahun 1955 yang merupakan pemilihan pertama dan terakhir di masa Orde Lama. Hal itu terjadi mengingat kondisi politik di Indonesia kala itu sangat tidak kondusif. Negara yang baru berusia belasan tahun ini harus menghadapi berbagai konflik politik internal serta pemberontakan di beberapa daerah. Pemilu 1955 yang melahirkan DPR dan konstituante malah seharusnya membantu pemerintah sibuk dengan kepentingan kelompoknya. Akibatnya, hal ini menjadi cukup alasan bagi Presiden Soekarno kala itu untuk memberlakukan rezim otoriter. Selama masa itu, pemilu tidak lagi dilaksanakan karena anggota DPR diangkat langsung oleh Presiden. Sebaliknya, sejak rezim Orde Lama berganti ke Orde Baru, pemilu justru rutin dilaksanakan setiap 5 tahun sekali, yaitu pemilihan pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997, terhitung ada 7 pemilu di masa Orde Baru. Namun demokrasi di kala itu tenggelam dengan rezim otoriter. Misalnya tidak boleh ada banyak partai politik, sehingga pemilihan hanya diikuti oleh 2 partai dan 1 golongan karya yang selalu keluar sebagai pemenang pemilihan kegiatan kampanye, yang dimana hal ini dibatasi. Beberapa kandidat bahkan didiskualifikasi sampai pada ABRI yang turut campur dalam proses politik dengan diberlakukannya dui fungsi ABRI. Setelah Presiden Soeharto mundur dari jabatannya pada masa pemilu 1999 berikutnya, Indonesia sedang memasuki era transisi demokrasi. Meski dengan waktu yang relatif singkat, hal-hal yang sebelumnya dianggap mengurangi nilai-nilai demokrasi pada masa pemilihan Orde Baru diperbaiki pada pemilu 1999. Perbaikan tersebut bahkan terus berlanjut pada pemilihan tahun-tahun berikutnya, mulai dari perbaikan sistem pemilihan, asas dan tujuan pemilihan, mekanisme pemilihan, bahkan sampai pada jenis-jenis pemilihan yang baru dilaksanakan. Jika pada sejarah awal pemilu di Indonesia hanya ada pemilihan anggota legislatif atau DPR tingkat nasional, maka pemilihan selanjutnya dilaksanakan pula pemilihan anggota DPD dan pemilihan anggota legislatif tingkat daerah, provinsi, dan kabupaten atau kota. Bahkan pada tahun 2004 untuk pertama kali pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung pada bulan Juni tahun 2005. Untuk pertama kali pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah atau pemilu kada dilangsungkan. Saya atas nama Winda Handayani dengan NIM 7423520200016. Nah, di sini saya selaku pemateri pertama yang akan membahas mengenai pemilu anggota legislatif. Nah, di mana pemilihan umum anggota legislatif ini merupakan pemilihan untuk memilih anggota DPR yang mengembangkan tugas-tugas sebagai badan legislatif yang memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang itu sendiri. Di mana pada pasca reformasi pada tahun 1998 ini, pemilihan anggota legislatif di Indonesia telah dilaksanakan sebanyak 5 kali, dan kemudian pemilihan berikutnya itu akan dilaksanakan pada tahun 2024 mendatang yang akan mengisi kursi dari anggota DPR, DPD, dan DPRD untuk 34 provinsi dan 514 kabupaten atau kota. Nah, di dalam
undang-undang dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan pemilu atau sarana pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota DPR, DPRD, presiden dan wakil presiden, dan untuk memilih anggota DPRD yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan juga adil dalam negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, di dalam pemilihan umum anggota legislatif ini, untuk anggota DPR dan DPRD memakai sistem partai karena peserta pemilihannya adalah partai politik yang mengusung kandidatnya. Nah, di mana penyelenggaraan dari pemilihan umum legislatif ini untuk anggota DPR dan DPRD pusat dan DPD pusat menjadi tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia bersama dan diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia ataukah Bawaslu RI. Sedangkan untuk pemilihan umum legislatif untuk anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten atau kota menjadi tanggung jawab KPU provinsi yang bersangkutan bersama dan diawasi oleh Bawaslu provinsi yang bersangkutan. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Nurhaiti Sirih, NIM 742352020023. Baik, di sini saya akan membahas materi mengenai pemilu presiden dan wakil presiden. Di mana di dalam undang-undang telah dijelaskan bahwa pemilu presiden dan wakil presiden itu merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih presiden dan wakil presiden yang mampu memimpin negara Indonesia sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenangnya, di mana pemilihan ini dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, adil, dan jujur. Nah, ketika kita mengkaji dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 dalam proses amandemennya, terdapat berbagai pertimbangan yang menjadikan pemilu presiden ini dilakukan secara langsung dan umum, yaitu terutama guna untuk menciptakan keseimbangan di antara berbagai kekuatan dalam penyelenggara negara, terutama untuk menciptakan check and balance antara presiden dan lembaga legislatif, di mana keduanya ini dipilih langsung oleh rakyat. Selanjutnya, pemilu presiden dan wakil presiden dilaksanakan 5 tahun sekali, dimulai sejak tahun 2004, 2009 dan 2014, di mana pada tahun 2009 lalu di sini dipilih langsung oleh MPR sendiri. Kemudian di dalam pemilihan presiden dan wakil presiden atau pencalonan kandidat dengan berpasangan yang disusun oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi ambang batas atau presidensial threshold. Kemudian yang terpilih yaitu yang memperoleh suara terbanyak. Setelah terpilih, maka akan disumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh. Kemudian akan dilantik oleh MPR di sidang MPR sebelum berakhirnya masa jabatan presiden dan wakil presiden. Saya atas nama Yunita akan melanjutkan materi mengenai pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah. Penyelenggaraan pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2004 telah dilaksanakannya pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung. Hal ini didukung oleh semangat otonomi daerah yang telah digulirkan pada awal reformasi. Terdapat beberapa argumen yang mengharuskan pilkada langsung, yakni yang pertama, pilkada langsung dibutuhkan untuk memutus mata rantai oligarki pimpinan partai dalam menentukan pasangan kepala negara dan wakil kepala daerah yang jika dipilih melalui DPRD. Kemudian yang kedua itu, pilkada langsung berpotensi memunculkan pemimpin yang lahir dari pilihan masyarakat, bukan sekedar pemimpin yang ditunjuk dari atas. Kemudian yang ketiga, pilkada langsung diharapkan mampu mengurangi politik uang dan intrik politik yang umumnya terjadi secara transaksional jika pemilihan dilakukan oleh DPRD.
Kemudian yang keempat itu, pilkada langsung diharapkan mampu meningkatkan legitimasi politik pemimpin daerah sehingga dapat tercipta stabilitas politik yang efektivitas pemerintahan lokal. Oleh karena itulah pada bulan Juni tahun 2005 pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah pertama kali dilaksanakan. Dalam pasal 56 ayat 1 disebutkan kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Sedangkan sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dimasukkan ke dalam sistem pemilu sehingga dari segi penamaan disebut pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah atau disingkat pemilu kada dari yang sebelumnya disebut dengan pilkada. Sistem pemilihan yang digunakan adalah sistem pluralitas atau mayoritas. Pasangan calon pemenang pemilihan ditentukan dengan syarat memperoleh suara terbanyak. Itulah yang dapat saya sampaikan. Saya atas nama Ismayanti akan menjelaskan kesimpulan materi mengenai jenis-jenis pemilu di Indonesia. Kita ketahui bersama dari pemaparan materi sebelumnya terdapat 3 jenis pemilu di Indonesia. Yang pertama, pemilihan umum anggota legislatif adalah pemilihan umum untuk memilih anggota DPR yang mengemban tugas-tugas sebagai badan legislatif yang memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Indonesia tahun 1945. Di dalam pemilihan umum anggota legislatif untuk anggota DPR dan DPRD memakai sistem partai karena peserta pemilihannya adalah partai politik yang mengusung kandidat mereka dalam sebuah daftar. Yang kedua, pemilu presiden dan wakil presiden. Pemilu ini dilaksanakan dengan maksud untuk memilih seorang pemimpin eksekutif yang mampu memimpin negara Indonesia sesuai tugas, fungsi, dan wewenangnya, yaitu sebagai presiden dan wakil presiden. Dalam pemilihan presiden dan wakil presiden, pencalonan secara serentak kandidat dengan berpasangan yang diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi ambang batas atau presidensial threshold yang perolehannya kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah nasional dalam pemilihan umum anggota DPR. Sistem pemilihan yang digunakan adalah sistem pluralitas mayoritas dengan sistem FPTP. Yang ketiga, pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah. Penyelenggaraan pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2004 telah dilaksanakannya pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung. Hal ini didukung oleh semangat otonomi daerah yang telah digulirkan pada awal reformasi. Dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, pencalonan kandidat dengan berpasangan yang diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi ambang batas perolehan kursi paling rendah 20% dari jumlah kursi DPRD di daerah bersangkutan atau memperoleh suara sah paling rendah 25% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilu anggota DPRD di daerah bersangkutan.